dan teman-teman saya akan mempelajari tentang suku Toraja. Jadi ini wilayah suku Toraja. Suku Toraja itu berdiam di pegunungan. Terus kata Toraja itu berasal dari bahasa Bugis, Toraja, yang artinya orang yang berdiam di negeri atas. Teknologi, terutama teknologi itu ada tongkonan. Tongkonan ini merupakan rumah panggung tradisional masyarakat Toraja berbentuk persegi empat panjang. Terus eh, dibagi menjadi tiga, yaitu bagian bawah Suluk Banua, bagian tengah Kale Banua, dan bagian atap Perantiang Banua. Terus ruangannya juga, ruangan bagian badannya dibagi tiga, ruang bagian depan tangkal disebut Kale Banua, ruang tengah Kali lebih luas, terus ruang belakang Sumbung disebut Palau Banua. Nah ini gambar-gambarnya. Nah ini ada makanan khas. Makanan khas dari suku Toraja itu ada pantau bale dan pantau lending. Terus pakaian, kalau yang cowoknya itu adalah eh kalau yang wanitanya koko, kalau pakaian prianya sepatulung bubu. Nah ini senjatanya ada kanta, perisai, doke, semacam tombak, labu penai, pedang. Wadah ada suke, biasanya dipakai untuk minum air atau enggak tuak atau balok. Oh iya kalau bukan orang Toraja, kalau nggak minum tuak berarti bukan orang Toraja, ada seperti itu. Alat produktifnya ini yang dipakai adalah rangkopan, ada rangkopan. Terus yang ini yang digambar itu adalah bose, peribak, atau peloko untuk mengolah sawah. Religi ya kebanyakan dianut oleh Kristen Protestan, Katolik, dan agama khasnya tuh ada di Toraja tuh ada Aluk Todolo, adat istiadatnya. Masyarakat Toraja masih banyak yang menganut kepercayaan adat yang disebut Aluk Todolo. Istilah tersebut berasal dari kata aluk yang berarti agama atau aturan dan dolo yang berarti nenek moyang. Jadi aluk todolo berarti agama atau aturan dari leluhur. Tradisinya ada maene dan juga ada maletoan. Upacara kematiannya ada Rambu Solo. Nah ini tingkatan upacaranya ada upacara dasili, upacara dipasang bongi, terus upacara dibatang atau digoyang tendong, dan upacara rapasan. Nah, di Rambu Solo juga ada tradisi yang namanya tendong. Upacara kelahirannya yaitu Aluk Malolo. Kesenian, tarian khasnya adalah tari Gelu. Biasanya saat di Rambu Tuka atau upacara-upacara yang sukacita. Alat musik ada Pak Karombi, Pak Pele, Pak Baru, Pak Geso-Geso, dan Pak Suling. Sebenarnya ada masih banyak lagi. Terus bela dirinya itu adalah eh namanya tuh Cisemba. Jadi ini teh adu adu tendangan, saling beradu tendangan. Nah, ini ukiran kayu, masing-masing ukiran kayu ada artinya. Nah, ini warna-warnanya, warna putih menandakan arah mata angin utara, terus kuning menandakan warna matahari terbit, warna merah menandakan matahari tenggelam, hitam menandakan arah mata angin selatan. Tenunan, kain tenun paruki dari Toraja sebagai aksen. Paruki adalah teknik menenun yang cukup rumit karena dilakukan secara terbalik, di mana motif yang dibuat hanya dapat dilihat di balik kain yang sedang ditenun. Kain sarita adalah kain sakral yang hanya dikenakan oleh pemuka adat Parenge dan pemuka agama Patunguan Bia dan Tomina. Ini contoh videonya. Nah, ini adalah kainnya, kain tenunannya.
Nah, ini cara ngebuatnya. Lanjut ke bahasa. Jadi di Toraja tuh ada dialek. eh di di Kelumpang ada dialek Keratun, Mabeli, Mengki, Bone, Kuo, dan lain-lainnya. Terus tingkatan bahasa, eh ada bahasa Toraja mengenal dua tingkat bahasa, yakni bahasa halus atau sering dikenal dengan bahasa Toraja tinggi. Itu bahasa yang diucapkan tentu dalam upacara adat dan keagamaan yang bersifat sakral. Terus ada juga tingkatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang halus, tingkat bahasa halus digunakan sehari-hari. Sastra, menurut pemakaian melalui tulisan bahasa Toraja digunakan dalam teks-teks yang menyangkut bidang susastra dalam buku-buku sastra Toraja Van der Ven 1965, J. Sande 1986. Mata pencarian, sebagian besar penduduk Tanah Toraja bermata pencarian di sektor perkebunan dan pertanian. Sebelum masa Orde Baru tahun 1965, perekonomian masyarakat Toraja bergantung pada pertanian dengan produk utama singkong dan jagung. Sistem ilmu pengetahuannya ada hewan khas. Hewan khasnya itu adalah kebo bule yang dipakai untuk acara Rabu Solo saat tedong. Terus tanaman khas ada tanaman hanjuang. Jadi untuk mengusir hal negatif dalam spiritual ataupun eh, kayak maling atau enggak ya gitu-gitu. Nah, perkawinan, pakaian pernikahannya memakai baju pokok dengan aksesoris lainnya. Syarat perkawinan menurut hukum adat Toraja, kawin itu sebenarnya terjadi pada saat kedua calon suami istri sudah diberi nasihat atau dibacakan hukum perkawinan di mana mereka dapat menerima secara sadar. Jadi untuk kawin bagi orang Toraja adalah sudah laki-laki dan perempuan itu sudah mampu berdiri sendiri, berarti setelah dewasa yakni 16 sampai 17 tahun ke atas. Tata cara pernikahannya itu ada pernikahan Bobo Banang, pernikahan Rampo Karoen, dan pernikahan Rampo Alo. Kalau Bobo Banang tuh yang paling ekonomis, Rampo Karen yang menengah, kalau Rampo Alo yang paling tinggi untuk keturunan bangsawan. Perayaan nikahnya, Rampanan Kapa atau biasa disebut juga dengan istilah Rambut Tuka merupakan pesta pernikahan Toraja-Toraja. Dan menggunakan pakaian adat khas Toraja, kedua mempelai menjalani tahap demi tahap yang ada tahap-tahapnya yang tadi. Ada setelah menikahnya, ini lalu refleksi. Setelah melihat, mempelajari, menemukan, dan menganalisis 7 unsur budaya suku Toraja, saya merasa terinspirasi dan merenungkan ke dalam serta kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Saya menyadari betapa pentingnya untuk menghargai dan mempelajari beragam budaya di dunia ini. Suku Toraja memberikan contoh tentang bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam dan sesama, sambil memelihara tradisi dan nilai-nilai yang telah diterima dari para leluhur. Sekian dan terima kasih. Kalau ini ada apa link-linknya, link sumber, nah beres. Sekian dan terima kasih.